Aku padamu Pak Guru, bab 3, sesuatu yang tumbuh samar. Aneh, sedari tadi Cendana mengharapkan kemunculan Jati. Tapi setelah cowok bersuara berat itu turut mengayuh sepeda tepat di sampingnya, Cendana malah ingin cepat-cepat tiba di sekolah. "Kamu gak trauma dengan kejadian kemarin?" tanya Jati. "Saya harus lewat jalan ini pergi pulang sekolah. Kalau pakai acara trauma, bisa bahaya, Pak." Cendana tertawa ringan, bermaksud meredam kekakuan yang jangan sampai membuatnya kehilangan konsentrasi sepagi ini. Sepersekian detik Jati takjub. Ini pertama kali ia mendengar tawa gadis itu. Unik dan bikin nagih. Mungkin karena munculnya jarang. "Kamu sudah ngerjain PR?" Sebenarnya Jati geli mendengar panggilan Pak dari Cendana di luar lingkungan sekolah seperti ini. Tapi ia malah mengajukan pertanyaan yang kian menegaskan hubungan mereka sebagai guru dan murid. Diam-diam Jati mengutuk pertanyaan barusan. Cendana mengangguk dengan kerutan samar di dahinya. Kemudian hatinya berbisik, "Gak ada pertanyaan lain apa?" Tanpa Cendana sadari, ia mengharapkan obrolan yang lebih intens yang tidak perlu melibatkan tugas sekolah. Lucu memang. Bukankah Jati mengajukan pertanyaan sewajarnya seorang guru kepada muridnya? Hanya alam dan penciptanya yang tahu bahwa dua orang yang tengah beriringan mengayuh sepeda itu punya keinginan saling mengenal lebih jauh. Namun mereka masih bingung untuk memulainya. Cendana tiba-tiba menarik rem sepedanya. "Ada apa?" Jati refleks ikut-ikutan. Setelah menepikan sepedanya, Cendana turun untuk memungut anak kucing yang tampak kebingungan di tengah jalan. Ia membawanya ke emperan toko. Melihat pemandangan itu, Jati tersenyum kagum. Di matanya, cewek yang punya kepedulian tinggi terhadap hal-hal kecil selalu terlihat lebih menarik. Cendana menepuk-nepuk tangannya saat berjalan kembali menuju sepedanya. "Kamu perhatian banget ya," sambut Jati. "Saya tahu rasanya diabaikan. Sakit. Pasti hal itu juga yang dirasakan kucing tadi kalau kita melewatinya begitu saja. Untung-untung kalau nggak kelindas ban kendaraan lain." Jati menangkap nada sumbang di kalimat barusan. Cendana seolah menyuarakan apa yang ia alami selama ini. "Kamu emang penyayang binatang ya?" tanya Jati saat sepeda mereka mulai melaju. "Nggak juga. Tapi saya nggak akan tinggal diam melihat apapun dalam bahaya." Entah kenapa, Jati merasa ucapan Cendana selalu mengarah ke hal lain. "Kalau boleh minta satu mukjizat pada Tuhan, saya ingin seperti Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan binatang," ucap Cendana tiba-tiba. "Kenapa?" Jati mengernyit. "Pasti seru. Saya penasaran bagaimana perasaan anjing yang kerap dilempari tanpa salah apapun, atau kucing tadi yang sepertinya baru dibuang oleh seseorang," jawab Cendana. Jati mengabaikan jalanan di depannya, memilih menatap wajah Cendana dalam-dalam. Makin kesini, gadis itu punya sisi unik yang selalu berhasil memancing rasa ingin kenal lebih jauh. "Kalau Bapak?" Cendana bertanya balik tiba-tiba. Pertanyaan itu menyadarkan Jati setelah melamun beberapa jenak. "Kenapa? Mukjizat apa yang Bapak inginkan?" "Mukjizat?" Jati pura-pura berpikir. Aku pengen bisa mengendalikan pikiran. Biar kamu gak terus-terusan manggil aku Pak di luar lingkungan sekolah seperti ini." Cendana melirik Jati yang sedang tersenyum jahil, lalu mempercepat laju sepedanya. Tungguin!" Sementara itu, di sekolah. Cukup sehari, pesona Jati sudah mencuri perhatian hampir semua kaum hawa di sekolah itu. Termasuk guru biologi berpenampilan nyentrik yang masih menyendiri di usianya yang hampir berkepala 5. Namanya Bu Susi, perawan tua yang super galak. Dengan kurang ajarnya, murid-murid menjulukinya si tulang rusuk tanpa pemilik. Sudah hampir 10 menit ia berdiri bosan di parkiran.
Namun tampang yang tadinya mulai kusut mendadak cerah kembali melihat Jati baru saja melajukan sepedanya melintasi gerbang sekolah. Ia lekas memutar spion motor terdekat darinya demi memastikan bedaknya tidak luntur. Ia tersenyum penuh percaya diri mendapati dandanannya masih prima. "Selamat pagi Pak Jati," sapanya setelah Jati selesai memarkir sepedanya. Detik selanjutnya, ia melempar tatapan sinis ke arah Cendana yang juga baru selesai memarkir sepedanya. "Ngapain kamu berangkat bareng Pak Jati?" ketusnya. "Kami ketemu di jalan, Bu," Jati yang jawab. Cendana memilih cuek dan berlalu begitu saja, membiarkan Bu Susi melancarkan aksinya. Jati ingin menyusulnya, tapi tangan Bu Susi lebih dulu menahannya. "Saya masakin nasi goreng cinta spesial untuk Pak Jati," katanya dengan raut menggoda sambil mengangkat rantang di tangan kanannya. Jati bergidik samar. "Maaf Bu, saya tidak terbiasa sarapan yang berat-berat." "Ini tidak seberat rindu Pak, percayalah." Semangat Bu Susi tidak kendor sedikit pun. Kalau Cendana masih ada di sini, Jati pengen bilang bahwa mukjizat yang paling ia butuhkan saat ini adalah kemampuan menghilang. Satu-satunya cara agar lekas bebas dari cengkraman Bu Susi adalah menerima nasi gorengnya. Maka, meski tidak yakin akan memakannya, Jati menerimanya. "Habisin ya," Bu Susi tersenyum penuh kemenangan. "Sampai jumpa nanti." Ia mencolek dagu Jati sebelum pergi. Jati benar-benar bergidik sekarang. Siswa-siswi yang baru datang dan kebetulan melihatnya senyum-senyum sambil bisik-bisik. Beberapa saat kemudian, setelah jam pelajaran dimulai, Jati sudah berjanji pada diri sendiri untuk bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Tapi sekarang ia sulit berkonsentrasi gara-gara memikirkan Cendana. Secepat itukah pesona gadis itu melumpuhkannya? Jati mengelak tunas rindu yang mulai bercokol di hatinya. Tapi, apa nama lain dari desakan untuk bertemu seseorang? Sialnya, hari ini tidak ada pelajaran matematika di kelas Cendana. Karena itu, Jati sengaja berkeliaran di jam istirahat demi mencuri kesempatan bisa melihat gadis berbibir tipis itu. Jati mondar-mandir di koridor yang tak jauh dari kelas Cendana. Diam-diam ia mengawasi siapapun yang muncul di pintu kelas 12 IPA 2. Jati sempat berpikir untuk masuk ke kelas itu dengan alasan apa saja. Namun sebelum benar-benar melakukannya, akhirnya Cendana muncul juga. Tanpa sadar tengah diperhatikan, ia berjalan santai ke arah kantin. Langkah mondar-mandir Jati terhenti sempurna setelah menyadari ancaman bahaya baru. Sepertinya ia telah jatuh cinta pada muridnya. Kerja jantungnya mendadak tidak normal. "Bapak suka ya sama Cendana?" Jati tersentak. Ia menoleh ke sumber suara dan mendapati wajah lonjong seorang siswa di balik kacamata gede berlensa tebal. "Kamu jangan ngawur deh." Seseorang menatap lawan jenis sedemikian lekat, kayak bapak yang lakukan tadi, kemungkinannya hanya dua. Cinta, atau karena orang itu punya utang. Jati tergelak. Sotoy. Meskipun belum pernah pacaran, saya ini paham betul gelagat orang yang sedang jatuh cinta. Dan bapak tidak bisa menyembunyikan itu dari saya. Siswa berpenampilan culun itu berucap sambil membusungkan dada. Karena merasa pernah melihat sebelumnya, Jati mencoba mengingat-ingat dari kelas mana anak ini. "Kenalin." Siswa itu mengulurkan tangan, menghentikan usaha Jati mengingat-ingat. "Saya Jaka, teman sekelas Cendana, cewek yang sedang mondar-mandir di pikiran bapak." Jati tersenyum geli menyambut uluran tangan Jaka. Seantero sekolah tahu bahwa Jaka sang pakar cinta sudah berkali-kali menangani kasus krusial dan selalu happy ending. Cewek kutu buku dengan cowok kapten basket, bisa. Cewek terpopuler dengan cowok penjaga sudut kelas, bisa. Apalagi kalau cuma guru dan murid. Itu gampang pak. Jati refleks membekap mulut Jaka karena ngomongnya terlalu keras. "Sorry, aku gak berminat jadi klien kamu."
Dan siapa yang suka sama cendana? Tadi aku hanya ada perlu sama dia. Elak Jati lalu mengambil langkah panjang-panjang dan segera berlalu dari tempat itu. Kalau Bapak berubah pikiran, lekas hubungi saya kapanpun, teriak Jaka yang tidak digubris oleh Jati. Keesokan harinya. Sial, karena tadi malam pulang larut, Jati kesiangan. Harusnya ia tidak tergoda untuk rebahan lagi di sofa selesai salat subuh tadi. Ia tergopoh-gopoh masuk ke kamar mandi, hanya cuci muka dan gosok gigi. Tak ingin menyia-nyiakan waktu sedetik pun, Jati bergerak lincah kembali ke kamar dan langsung menyambar pintu lemari pakaian. Setelah berpakaian dan merasa rapi, Jati berlari-lari kecil menuju sepedanya dan langsung melajukannya dengan kecepatan tinggi. Selain hampir mengantongi surat peringatan kalau sampai terlambat, Jati mengutuk kecerobohannya karena tidak menemukan cendana di sepanjang jalan. Sesampainya di sekolah, Jati menemukan sepeda cendana sudah terparkir di tempat biasa. Mungkin sedari tadi, bahu Jati merosot perlahan setelah merasa kehilangan satu kali momen menyenangkan di pagi hari bersama gadis unik itu. Jati mencoba menepis kekecewaannya, mengingat hari ini ia punya jam mengajar di kelas cendana. Meskipun di jam terakhir, yang artinya masih lama. Tak apa, cowok berdada bidang itu akan sabar menunggu. Aduh Pak Jati, kenapa baru datang? Dari tadi saya tungguin dengan penuh rasa was-was, takut ada apa-apa di jalan. Jati sedang memarkir sepedanya ketika suara nyaring itu agak mengagetkannya. Entah muncul dari arah mana, tahu-tahu Bu Susi sudah berdiri di belakangnya. Jati berbalik dan tersenyum sopan. Saya kesiangan, Bu. Duh, kasihan. Emang tadi malam begadang ngapain? Bu Susi maju selangkah. Jati refleks mundur selangkah. Biasalah, Bu, anak muda. Ah, iya. Saya sampai lupa sedang berhadapan dengan anak muda. I like it. Bu Susi melayangkan tatapan menggoda, membuat Jati bergidik samar dan pura-pura sibuk memerhatikan apa saja. Maaf Bu, saya duluan ya. Jati sudah siap memasang jurus langkah panjang, tapi Bu Susi lebih sigap meraih pergelangan tangannya. Tunggu dulu, buru-buru amat. Jati tidak punya pilihan lain selain berdiam di tempat semula. Saya masakin nasi goreng lagi buat Pak Guru yang hari ini kesiangan. Kali ini namanya nasi goreng penawar rindu. Bu Susi berucap ala-ala presenter infotainment yang suka melebih-lebihkan hal sepele. Sumpah, Jati mual mendengarnya. Karena tak ingin drama itu berkepanjangan dan jadi tontonan gratis siswa-siswi, Jati memilih jadi anak manis. Ia lekas menerima rantang yang disodorkan perawan tua di depannya dan langsung cabut dari area parkir itu. Merasa Jati mulai melunak, Bu Susi mengira perjuangannya sebentar lagi akan membuahkan hasil. Menyadari hal itu, ia loncat-loncat kegirangan, mengabaikan tatapan aneh siswa-siswi yang baru datang. Bersambung ke bab 4.